Proyek PT Hengchen Chuangyuan berlokasi pada kawasan industri Kendal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Proyek ini digarap oleh PT Leke Bangun Indonesia dengan area lahan proyek seluas 11.635 meter persegi. Proyek ini memiliki dua gedung utama dengan masing-masing luas gedung, yaitu gedung kantor dengan luas 930 meter persegi dan gedung pabrik seluas 5.470 meter persegi. Struktur bawah menggunakan pondasi spoon pile, dan untuk struktur tengah, bangunan pabrik menggunakan struktur baja, sedangkan untuk bangunan kantor menggunakan struktur beton bertulang. Oke teman-teman, untuk di area proyek Hengchen Chuangyuan ini kami mendapatkan dua gedung, yaitu gedung kantor dan juga gedung pabrik teman-teman. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di gedung kantor. Nah, untuk pekerjaannya apa saja, ayo kita cari tahu teman-teman. Dan saat ini saya sedang melakukan checklist pembersihan balok lantai 4. Saat pekerjaan checklist pembersihan balok, kita harus mempelajari dan memahami gambar kerja. Dan ini salah satu keunikan dari proyek pembangunan PT Hengchen Chuangyuan Indonesia, yaitu tidak ada detailing mengenai tulangan balok. Jadi, kita checklist pembersihan balok hanya terpaku pada gambar denah balok, hanya dengan anotasi yang diberikan. Berikut cara untuk membaca gambar kerja dan cara mengetahui jumlah tulangan yang digunakan. Di sini ada keterangan 7 tanda tanya 25 5/2. Cara membacanya yaitu jumlah tulangan balok ada 7 dengan diameter 25 dan di atasnya ada 5, lalu di bawahnya ada 2. Setelah itu yang di bawah ini 7 tanda tanya 25 itu memajang seperti ini. Nah, setelah itu yang tulangan bawah ada 4 dengan diameter 16. Ini detailing yang kita gambar sendiri agar teman-teman tahu bahwa cara membaca gambarnya akan simulasinya seperti gambar yang ini. Selanjutnya kita akan mapping beton praktis. Di sini kita mapping atau menandai di mana letak kolom praktis dan juga balok praktis. Setelah kita melakukan pekerjaan marking, selanjutnya kita akan menghitung opnam besi untuk kolom dan balok praktis. Sebagai contoh, kita akan coba menghitung dari gambar denah lantai 1. Untuk memudahkan pekerjaan, saya memberikan warna pada kolom untuk membedakan ukurannya. Sebagai contoh, warna merah untuk kolom dengan ukuran 20x20 dan warna biru untuk kolom ukuran 20x10. Kemudian untuk balok, dia diberikan penanda berupa tulisan yang berdasarkan luas penampang balok praktis. Sebagai contoh, di sini ada balok praktis dengan ukuran 20x20 dan juga balok praktis dengan ukuran 30x20, mengikuti dengan ketebalan dari dinding yaitu 20 cm. Nah, untuk angka-angka ini teman-teman itu adalah tinggi dari kolom tersebut. Nah, setelah kita membedakan kolom dan balok, kita bisa menghitung untuk kebutuhan besi yang sudah teropnam pada balok dan kolom praktis. Sebagai contohnya, untuk D13 itu adalah sebagai tulangan utama dan D8 merupakan sebagai tulangan sengkang, teman-teman. Untuk tulangan hampir sama semua yang dipakai untuk balok dan kolom praktis. Kemudian setelah itu teman-teman, kita akan merekapnya pada rekap besi masing-masing. Dan pekerjaan dari marking dan juga rekap besi telah usai, teman-teman. Pelaksanaan pekerjaan pelket pada proyek PT Hengchen Chuangyuan Indonesia.
Pekerjaan diawali dengan proses penggalian tanah di area titik spoonpile sesuai kedalaman rencana. Dilanjutkan dengan proses marking menggunakan alat ukur untuk menentukan posisi as dan elevasi spoonpile secara presisi. Metode befesting yang digunakan adalah sistem befesting permanen menggunakan hebel yang nantinya akan menyatu dengan struktur beton. Setelah befesting terpasang, dilakukan pemasangan besi stek pada tiap kepala spoonpile sebagai pengikat kuat ke pile cap. Tahap berikutnya adalah fabrikasi dan perakitan besi penulangan pile cap utama sesuai shop drawing yang disetujui. Rangkaian pekerjaan diakhiri dengan proses pengecoran beton menggunakan metode penuangan langsung secara menyeluruh. Topik yang akan saya bahas pada video ini adalah proses pelaksanaan pekerjaan plat lantai bonder pada proyek pembangunan pabrik PT Hansen Chuangyuan Indonesia. Plat lantai bonder merupakan sistem plat komposit yang memanfaatkan lembaran baja bergelombang sebagai befesting permanen sekaligus berfungsi sebagai tulangan tarik setelah beton mengeras. Penggunaan sistem ini memberikan berbagai keuntungan seperti mempercepat proses konstruksi, meningkatkan efisiensi pelaksanaan, serta mengurangi kebutuhan befesting konvensional. Setelah bonder terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan shear konektor pada struktur komposit. Komponen ini berfungsi untuk menciptakan ikatan yang kuat antara balok baja dan plat beton, sehingga keduanya dapat bekerja sebagai satu kesatuan dalam menahan beban. Pekerjaan selanjutnya yaitu pemasangan tulangan dan instalasi utilitas, seperti pipa listrik, serta pipa mekanikal yang akan tertanam di dalam plat lantai. Tulangan dipasang sesuai dengan gambar rencana, di mana tulangan bawah arah X menggunakan 2 batang besi pada setiap cekungan bonder. Sementara itu, tulangan atas yang sejajar dengan arah bonder dipasang dengan jarak 20 cm, sedangkan tulangan atas arah Y dipasang dengan jarak antar batang 15 cm sesuai dengan spesifikasi teknis. Pekerjaan selanjutnya yaitu pengecoran. Tetapi, sebelum pengecoran dimulai, kolom baja terlebih dahulu dilapisi dengan foam untuk mencegah kebocoran adukan beton pada area sambungan. Selanjutnya, dilakukan inspeksi menyeluruh guna memastikan pemasangan bonder, tulangan, dan utilitas telah sesuai dengan gambar kerja. Area kerja juga dibersihkan dari sisa material seperti potongan besi, kawat benderat, maupun kotoran lainnya agar kualitas hasil pengecoran tetap terjaga. Proses selanjutnya yaitu pengecoran. Proses pengecoran beton dilakukan secara bertahap dan merata. Beton kemudian dipadatkan menggunakan vibrator untuk menghilangkan rongga udara sehingga diperoleh beton yang lebih padat dan berkualitas. Setelah itu, permukaan beton diratakan menggunakan sekrit sesuai elevasi yang direncanakan. Ketika beton mulai mengeras sekitar 4 hingga 6 jam setelah pengecoran, permukaan kembali diratakan menggunakan mesin power trowel sehingga menghasilkan lantai yang lebih rata, padat, dan halus. Setelah beton mulai mengeras, tahap berikutnya adalah proses curing atau perawatan beton dengan menjaga kelembapan permukaan agar proses hidrasi semen berlangsung secara optimal sehingga beton mampu mencapai mutu dan kekuatan sesuai dengan perencanaan. Setelah beton mencapai umur dan mutu yang dipersyaratkan, dilakukan proses pemolesan permukaan menggunakan mesin floor polisher. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan lantai yang lebih halus, rata, padat, serta siap digunakan atau dilanjutkan ke pekerjaan tahap berikutnya. 你我一起撑起，更努力，只为了我们想要的明天。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情。